Ketika kita membuka lembaran-lembaran sejarah, ada satu hal yang selalu muncul berulang kali. Perang. Perang antar suku, antar bangsa, antar ras. Setiap peradaban, dari yang paling sederhana hingga yang paling besar, tampaknya selalu memiliki kisah tentang pertumpahan darah, perebutan kekuasaan, dan ambisi yang tak terpuaskan. Lalu, mengapa ini selalu terjadi? Mengapa di sepanjang sejarah manusia, konflik seolah menjadi tak terpisahkan dari peradaban kita? Apakah memang kodrat manusia untuk berperang demi bertahan hidup? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih mendalam, lebih kompleks yang mendorong suku-suku kuno, ras, dan bangsa-bangsa terdahulu untuk saling menghancurkan satu sama lain? Apa yang sebenarnya mereka cari di balik perebutan wilayah, perbedaan budaya, dan rasa takut akan kehilangan identitas? Dalam perjalanan sejarah, kita seringkali mendapati bahwa perang bukan hanya tentang senjata dan darah. Ada dinamika yang lebih besar yang menggerakkan manusia untuk berkonflik, dari perebutan sumber daya alam hingga keinginan untuk memaksakan kepercayaan, dari ambisi kekuasaan hingga pertahanan tanah leluhur yang dianggap suci. Perang menjadi cerminan dari bagaimana manusia sejak dahulu berjuang untuk menemukan tempatnya di dunia ini. Lalu, bagaimana konflik masa lalu membentuk dunia yang kita tinggali sekarang? Apa yang mendorong suku-suku primitif hingga bangsa-bangsa besar untuk mengangkat senjata melawan tetangga mereka? Apakah benar bahwa peradaban kita saat ini berdiri di atas tumpukan sejarah yang dibangun oleh peperangan? Mari kita telusuri jejak konflik masa lalu, melihat lebih dalam alasan di balik perang yang terus-menerus terjadi, dan bagaimana hal itu membentuk peradaban modern yang kita kenal hari ini. Sejarah peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari konflik yang terus-menerus terjadi antar ras, suku, dan bangsa. Pada zaman dahulu, perang bukan hanya sekadar alat pertahanan diri, tetapi juga sebuah jalan untuk menegaskan kekuasaan, memperluas wilayah, hingga memperebutkan sumber daya yang terbatas. Dalam perjalanan waktu, konflik ini membentuk peradaban modern yang kita kenal sekarang. Konflik antar suku dan bangsa di masa lalu seringkali memiliki satu akar masalah utama, sumber daya yang terbatas. Manusia adalah makhluk yang sangat bergantung pada alam. Tanah yang subur, air yang melimpah, dan kekayaan alam lainnya menjadi rebutan bagi suku atau bangsa yang terus tumbuh populasinya. Ketika sebuah kelompok merasa kekurangan atau ingin menguasai wilayah yang lebih kaya, perang adalah jalan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai contoh, mari kita lihat salah satu episode konflik terbesar di dunia kuno, Perang Punisia antara Roma dan Kartago. Dua kekuatan besar di Mediterania ini tidak hanya bertarung demi supremasi politik, tetapi juga untuk menguasai sumber daya penting yang ada di wilayah sekitar Laut Mediterania. Kedua negara ingin menguasai rute perdagangan maritim yang menjadi nadi ekonomi saat itu. Dalam 3 perang besar yang berlangsung hampir 1 abad, Kartago pada akhirnya kalah, dan Roma mengambil alih kekuasaan penuh atas Mediterania, membuka jalan bagi Roma untuk menjadi kekaisaran besar yang bertahan selama ratusan tahun. Perang Punisia adalah serangkaian konflik militer yang terjadi antara dua kekuatan besar dunia kuno, yaitu Romawi dan Kartago. Perang ini berlangsung selama lebih dari 1 abad, dari tahun 264 hingga 146 sebelum Masehi, dan terdiri dari 3 peperangan besar yang dikenal sebagai Perang Punisia, 1, 2, dan 3. Nama Punia sendiri berasal dari kata Latin punicus, yang merujuk pada bangsa Fenisia, leluhur bangsa Kartago. Latar belakang konflik ini berakar pada persaingan sengit antara Romawi dan Kartago untuk menguasai wilayah strategis di Laut Tengah, terutama wilayah Sisilia. Pada masa itu, Sisilia adalah pusat perdagangan yang sangat penting, dan siapapun yang menguasainya akan memiliki kendali ekonomi dan militer yang signifikan di wilayah tersebut. Kartago, yang telah menjadi kekuatan maritim dan perdagangan terkemuka di kawasan itu, merasa terancam oleh ekspansi militer Romawi yang semakin agresif.
Hubungan antara kedua kekuatan ini mulai memanas ketika Romawi mulai menempatkan pasukan mereka di Sisilia, sebuah pulau yang dianggap sebagai zona pengaruh Kartago. Konflik ini semakin diperparah oleh perbedaan pandangan politik dan budaya antara bangsa Romawi yang berbasis daratan dan bangsa Kartago yang lebih berorientasi maritim. Meskipun pada awalnya kedua pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan damai, kepentingan ekonomi dan politik yang bertentangan akhirnya memicu pecahnya perang besar. Perang Punisia menjadi salah satu konflik terbesar dalam sejarah kuno yang melibatkan pertempuran di darat dan laut dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang ini tidak hanya mengubah peta politik dan kekuatan militer di kawasan Laut Tengah, tetapi juga menentukan nasib peradaban Barat, yang pada akhirnya berpihak pada Romawi sebagai kekuatan dominan di dunia kuno. Namun, konflik tidak selalu hanya tentang kekuasaan ekonomi. Pada banyak kesempatan, ekspansi wilayah menjadi tujuan utama perang. Sebagai contoh, mari kita lihat perjalanan bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan. Bangsa Mongol, yang berasal dari padang rumput Asia Tengah, hidup dalam kondisi alam yang keras dan sumber daya yang terbatas. Mongolia adalah wilayah yang keras dengan padang rumput yang luas, namun sumber daya alam yang terbatas. Kondisi ini memaksa suku-suku nomaden Mongol untuk terus mencari padang rumput baru, air, dan sumber daya lain untuk mendukung kelangsungan hidup mereka. Ketika populasi meningkat, kebutuhan akan sumber daya ini menjadi semakin mendesak, mendorong mereka untuk melakukan penaklukan ke wilayah-wilayah yang lebih subur dan kaya, memotivasi mereka untuk melakukan ekspansi ke hampir seluruh Asia dan Eropa Timur. Dalam waktu yang relatif singkat, Kekaisaran Mongol menjadi kekaisaran terbesar yang pernah ada dalam sejarah dunia, menaklukkan bangsa-bangsa dengan kekuatan militer yang tak tertandingi. Ekspansi bangsa Mongol tidak hanya berdampak besar terhadap wilayah-wilayah yang mereka taklukkan, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam peta politik, sosial, dan ekonomi dunia. Kekaisaran Mongol menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah, yang menghubungkan timur dan barat melalui jaringan perdagangan, pertukaran budaya, dan pengetahuan. Tetapi, mengapa konflik antar bangsa dan suku ini begitu intens? Salah satu alasan utamanya adalah identitas kelompok. Pada zaman dahulu, suku atau bangsa tidak hanya melihat wilayah sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai bagian dari identitas mereka. Tanah bukan sekadar lahan yang bisa digarap, tetapi juga menjadi lambang dari eksistensi mereka sebagai sebuah bangsa. Ketika tanah tersebut dirampas oleh kelompok lain, identitas mereka juga ikut terancam. Perang antara suku-suku Jermanik dan Kekaisaran Romawi adalah contoh lain dari konflik yang dilatar belakangi oleh perebutan wilayah dan identitas. Bangsa Jermanik yang mendiami wilayah utara Eropa terus bertempur melawan Romawi yang ingin memperluas kekuasaannya ke seluruh Eropa. Bagi bangsa Jermanik, wilayah yang mereka huni bukan hanya tanah, tetapi warisan nenek moyang yang harus dipertahankan. Ketika Romawi mencoba menaklukkan wilayah mereka, itu dipandang sebagai serangan terhadap budaya dan identitas Jermanik. Pertempuran yang terjadi, seperti pertempuran hutan Teutoburg, di mana pasukan Romawi dihancurkan oleh suku-suku Jermanik, menunjukkan betapa pentingnya tanah dan kebebasan bagi suku-suku tersebut. Selain perebutan sumber daya dan wilayah, konflik juga seringkali dipicu oleh perbedaan budaya dan kepercayaan. Bangsa-bangsa yang merasa superior secara budaya atau ideologi cenderung memaksakan cara hidup mereka pada bangsa lain. Dalam banyak kasus, agama menjadi alat untuk membenarkan penaklukan dan dominasi. Contoh klasik adalah Perang Salib, di mana kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa berperang melawan kekuatan Muslim di Timur Tengah. Meski dilatar belakangi oleh tujuan agama, perang ini juga berhubungan dengan kontrol atas tanah suci dan jalur perdagangan penting di Timur Tengah. Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa konflik tidak selalu menghasilkan kehancuran. Dalam banyak kasus, konflik menciptakan asimilasi budaya yang memperkaya peradaban. Ketika Roma menaklukkan Yunani, misalnya, mereka tidak menghancurkan budaya Yunani, melainkan menyerapnya. Dalam banyak hal, kebudayaan Romawi terpengaruh oleh filsafat, seni, dan ilmu pengetahuan Yunani, menciptakan peradaban yang lebih maju. Ini menunjukkan bahwa meskipun konflik sering membawa penderitaan, hasilnya tidak selalu berupa kehancuran total. Pada akhirnya, konflik antar suku, ras, dan bangsa di masa lalu membentuk peta politik, sosial, dan budaya dunia yang kita tinggali sekarang.
Negara-negara modern dengan batas-batas yang kita kenal banyak yang terbentuk dari hasil perang dan perjanjian damai setelah konflik berkepanjangan. Sistem pemerintahan, bahasa, dan bahkan agama yang ada sekarang adalah cerminan dari sejarah panjang perebutan kekuasaan dan sumber daya. Konflik antar suku, ras, dan etnis di masa lalu seringkali meninggalkan warisan berupa ketegangan etnis yang masih terasa hingga sekarang. Banyak negara modern menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan berbagai kelompok etnis yang sebelumnya berkonflik, menciptakan masalah politik identitas yang rumit. Dengan demikian, peradaban modern bukanlah hasil dari suatu proses damai dan harmonis, melainkan terbentuk dari berbagai konflik dan perjuangan di masa lalu yang menciptakan dunia yang kita kenal sekarang. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.